Di referensi disebutkan ukuran bunga Dendrobium parisii ini 1/3/4 sampai 2,5 inci. Hey sob, Fahri di sini dan kalian di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Kalian tahu ini anggrek apa? Mirip anosmum ya. Ini adalah Dendrobium parisii. Bukan asli Indonesia, tetapi dari mana ya? Nanti kita akan bahas sifat-sifatnya, habitat aslinya, kemudian perawatannya seperti apa. Ini harum loh, seperti anosmum memang, tapi warnanya lebih gelap dan ukuran bunganya lebih kecil. Harumnya seperti permen karet, jadi radius beberapa meter itu udah kecium. Kadang kalau pas dia mekar banyak, satu kebun pari itu jadi beraroma parisii. Kita bahas. Seperti biasa, Fahri pakai referensi ini ya, supaya lebih mantap dan lebih akurat. Dendrobium parisii from section Dendrobium. Jadi Dendrobium parisii masuk sectionnya section Dendrobium. This compact deciduous epiphyte occurs from northeast India to southern China. Jadi habitat aslinya itu ada di India bagian utara sampai dengan Cina bagian selatan. Compact deciduous epiphyte. Jadi termasuk Dendrobium dengan pertumbuhan yang kompak, deciduous. Deciduous itu adalah tipe anggrek, ketika musim tertentu dia akan menggugurkan daunnya untuk menghemat cadangan makanan dan juga untuk mengurangi penguapan. Jadi bukan berarti ketika gundul akan mati, tetapi memang siklusnya dia ada gugur daun. It grows in forests at moderate altitudes where the climate is distinctly seasonal. It grows in forests at moderate altitudes where the climate is distinctly seasonal. Jadi dia biasa tumbuh di hutan pada ketinggian menengah, dataran menengah. Where the climate is distinctly seasonal. Di daerah dengan perubahan iklim yang mencolok. Its pseudobulbs are short and thick, often curved or misshapen in grow about 1 feet or 30 cm long. Jadi di referensi dijelaskan bahwa bulb atau batangnya itu pendek, kemudian tik itu tebal, often curved or misshapen. Curved itu melengkung, biasanya dia berbentuk melengkung ke bawah. Misshapen itu jadi ujungnya itu bentuknya aneh, jadi kayak putung, kayak protol gitu ya. Bentuknya itu tiba-tiba nggak mengecil dulu, tapi tiba-tiba tumpul seperti ini bentuknya, melengkung ke bawah. When the leaves drop, the stem is covered with white leaf bases. Jadi ketika daunnya gugur, daunnya rontok, biasanya Dendrobium parisii ini kalau akan berbunga, daunnya pada rontok gundul.
kemudian ditutupi oleh seludang daun atau selongsong daun yang berwarna putih ini. Jadi kalau penganggrek pemula dikiranya kalau anggrek gundul itu mau mati, padahal itu memang fasenya untuk section dendrobium. Dendrobium section dendrobium itu biasanya kalau mau berbunga dia ditandai dengan daun-daun pada rontok, jadi tinggal bulbnya aja. Nggak masalah memang karena bulb ini sudah terisi cadangan makanan penuh sehingga dia udah nggak membutuhkan daun lagi, makanya daunnya rontok. Coba kalian bayangin kalau Parisii ini berbunga tapi masih ada daunnya, mungkin bunganya nggak kelihatan karena daunnya lumayan besar, hampir lebih besar daripada bunganya. Jadi Allah itu adil ya. Beliau itu menciptakan anggrek, ada yang memang daunnya itu gundul sama sekali baru berbunga, sehingga ketika berbunga itu terlihat sangat ramai karena daunnya pada hilang. Jadi kalian nggak perlu khawatir apabila kalian punya anggrek dendrobium, terutama yang section dendrobium, kok daunnya tiba-tiba pada rontok, itu nggak masalah karena memang fasenya. Justru kalian bahagia dong karena menunjukkan bahwa dendro tersebut akan berbunga. The flowers about 1¾ to 2½ inch or 4 to 6 cm across, vary in color, are fragrance and last for about 3 or 4 weeks. Kita ulang. The flowers about 1¾ to 2½ inch or 4 to 6 cm across, vary in color, are fragrance and last for about 3 or 4 weeks. Jadi ukuran bunganya itu kira-kira 1/3/4 sampai 2,5 inci atau 4 sampai dengan 6 cm diameter bunganya. Vary in color. Vary in color. Jadi warnanya itu ada yang kemerahan, ada yang ungu muda, ada yang ungu gelap. Jadi ada beberapa varian warna. Are fragrance and last for about 3 or 4 weeks. Seperti yang Fahri jelaskan awal tadi, harum dan bertahan 3 sampai dengan 4 minggu. Lumayan lama untuk ukuran spesies. The flowering season is during spring. Jadi kalau di negara 4 musim, biasanya berbunga ketika spring. Kalau di negara kita ya pertengahan musim penghujan seperti ini, bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu masa-masa ketika Parisii berbunga. This species requires hot to intermediate conditions and may be grown in a pot or on a slab. Jadi dia suka dengan iklim yang hangat dan juga panas. Jadi sangat cocok di dataran rendah, dataran menengah. Dataran tinggi bisa juga kok. Cuman kalian harus kasih perhatian ekstra supaya dia nggak terlalu banyak air. Dendrobium Parisii termasuk anggrek yang gampang dipelihara, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau anggrek ini rewel. Kemudian bisa ditanam di pot ataupun on a slab. Slab itu papan-papan seperti ini. Fahri biasanya pakai papan pinus karena nilai estetikanya lebih dapat dan juga bentuknya itu natural. Jadi kalau anggrek kita tempelkan ke papan pinus itu kayak menyatu lah, mereka itu klop. Jadi nilai seninya dapat ya. Kemudian perbanyakannya seperti apa? Dendrobium Parisii
kan termasuk dendrobium. Jadi perbanyakannya bisa kita potong-potong batangnya yang udah selesai bunga, yang udah nggak ada daun, itu nanti akan keluar tunas. Di referensi disebutkan ukuran bunga Dendrobium parisi ini 1/3/4 sampai 2,5 inci atau 4 sampai dengan 6 cm. Coba kita buktikan. Ya, jadi memang di sini 5 cm. Semakin besar tanamannya, nanti ukuran bunga akan semakin besar, mencapai diameter maksimal bisa 6 cm. Kemudian bulbnya ini bisa tumbuh sampai dengan 1 kaki atau 30 cm. Jadi nggak terlalu panjang, hanya 30 cm. Ini punya Fahri udah berapa senti ya? Nah, ini hampir 30 cm. Perbedaan Dendrobium parisii dengan Dendrobium anosmum. Untuk parisii, sepal petalnya itu lebih tebal dan lidahnya lebih berwarna gelap. Kemudian rambut-rambutnya ini jelas. Kalau untuk anosmum itu ukuran bunganya memang lebih besar. Kalau untuk aromanya itu sangat mirip dengan aroma Dendrobium anosmum. Ya 11-12 lah, bedanya hanya kalau yang parisi ini dari luar negeri. Kalau yang anosmum asli dari Indonesia, penyebarannya ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Sedangkan parisi ini seperti yang Fahri sebutkan tadi, dari India Utara sampai ke Cina Selatan. Kapan ya Fahri bisa hunting parisii langsung ke India atau ke Cina Selatan? Kadang-kadang Fahri juga pengen sih belusukan ke habitat-habitat anggrek. Jadi mungkin nanti Fahri akan bikin video Fahri hunting anggrek ke hutan atau ke pegunungan. Nanti Fahri bikin video ada anggrek apa aja di sana. Kalian pasti senang ya ngikutin kalau Fahri pas berpetualangan di alam seperti itu. Nanti kita nemu anggrek apa aja, jenis-jenisnya, kemudian di ketinggian berapa. Itu tadi tentang Dendrobium parisii. Fahri sih recommended untuk kalian koleksi Dendrobium parisii karena perawatannya gampang, harganya juga stabil dari dulu. Kemudian kalau pas bunga itu wow banget, dan juga Fahri paling suka sama wanginya nih. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, like aja. Kalau nggak suka, boleh dislike. Dislike 2 kali juga boleh kalau kalian nggak suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wanginya marai lesu.